Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 1999. Selamat menyaksikan. Pria ini bernama Paul Scott Howell. Ia lahir dari pasangan Dorothy dan Bill Howell di kawasan Edmond, Oklahoma, Amerika Serikat. Ia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Diketahui, Paul memiliki 1 saudara perempuan dan 2 saudara laki-laki. Ia bersekolah di Edmond Public Schools. Pada saat itu, Paul tinggal bersama keluarganya di Edmond, Oklahoma, Amerika Serikat. Setelah lulus dari sekolah menengahnya, ia lalu pindah ke kawasan Missouri dan menempuh pendidikan di perguruan tinggi di Columbia College yang terletak di kawasan tersebut. Setelah lulus dari kuliahnya, Paul kemudian kembali ke kawasan Edmond, Oklahoma dan bergabung dengan bisnis keluarganya, yakni Howell Stone Inc., yaitu sebuah perusahaan asuransi dan obligasi yang berfokus pada industri konstruksi komersial. Di sana, ia aktif di berbagai organisasi profesi terkait yang diketahui banyak disukai dan disegani oleh rekan-rekannya. Dikatakan, Paul yang sudah berumur 45 tahun pada tahun 1999 itu belum juga menikah. Tapi meskipun begitu, dia sudah memiliki 2 orang putri bernama Rachel Howell yang saat itu telah berusia 9 tahun dan Abby yang berusia 7 tahun. Tidak diketahui siapakah ibu kandung dari anak-anak ini. Dikatakan juga bahwa pada waktu itu, Paul sudah memiliki seorang kekasih bernama Connie Ellison. Paul adalah seorang ayah yang baik dan dikatakan sedikit konyol oleh anak-anaknya. Dia adalah pribadi yang sangat mencintai seluruh anak-anaknya lebih dari apapun. Ia sangat aktif dalam mendukung berbagai kegiatan yang anak-anaknya lakukan. Bukan hanya itu saja, ia juga dikatakan sering melatih olahraga untuk para remaja, membantu di sekolah mereka, dan mengajar di kelas sekolah minggu di First Christian Church di Edmond, Oklahoma. Paul adalah seorang pria yang sangat menyukai olahraga bola basket dan sepak bola. Selain itu, ia juga dikenal sebagai sosok yang baik bagi teman-temannya. Saat itu, ia juga tergabung sebagai anggota Alcoholics Anonymous atau AA yang sangat aktif. Alcoholics Anonymous atau AA ini adalah sebuah kelompok yang bertujuan untuk saling membantu pecandu alkohol lainnya untuk mencapai dan mempertahankan ketenangannya. Kelompok ini sudah bertaraf internasional dengan sekitar 2 juta anggota di seluruh dunia. Di dalam kelompok ini, Paul sering membimbing dan menasihati banyak orang lain sebagai anggota dan sponsor. Dia juga beberapa kali menjadi pembicara di konvensi AA nasional dan berbagi perjalanan hidupnya untuk bisa menuju ketenangan dengan ribuan orang lainnya yang tentunya bernasib sama dengannya. Paul yang tampan ini sangat mencintai kehidupannya. Dia suka berbagai jenis musik, yakni country, rock, reggae, dan Jimmy Buffett. Dikatakan juga, ia sangat suka bepergian, terutama ke pantai. Dan ketika ada waktu luang, Paul menyempatkan dirinya untuk melakukan aktivitas menyelam untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Pada suatu hari, tepatnya pada malam tanggal 28 Juli tahun 1999, Paul beserta 2 anak perempuannya dan adik perempuannya yang bernama Megan Howell Toby pergi berbelanja perlengkapan sekolah. Mereka kemudian mampir ke restoran Brahms untuk membeli es krim sebelum kembali ke rumah orang tua mereka di kawasan Edmond. Paul kemudian mengemudikan mobil GMC Suburban milik keluarganya yang merupakan keluaran tahun 1997 itu ke jalan masuk. Ketika itu, 2 putrinya duduk di belakang, sedangkan Megan, sang adik, duduk di kursi penumpang bagian depan.
Tanpa disangka, mereka semua tidak menyadari bahwa telah diikuti oleh beberapa pria asing pada saat baru saja turun dari mobil. Kemudian orang-orang itu menghampiri mobil keluarga Howell. Megan mengatakan bahwa kala itu ia mendengar ada seseorang yang berteriak dan menanyakan di mana kuncinya. Mendengar hal tersebut, Megan pun dengan cepat berbalik dan ia melihat seorang pria tengah berdiri di ambang pintu mobil, tepatnya di sisi pengemudi. Megan mengatakan bahwa ia melihat Paul tengah ditodong dengan menggunakan senpi di bagian pelipis. Ketika Megan baru saja keluar dari pintu mobil, ia mendengar ada letusan senpi di sana. Megan sangat kaget. Ia melihat pemandangan yang sangat menyedihkan. Kala itu, ternyata Paul sang kakak telah meninggal dunia. Ia telah dihabisi di depan anak-anaknya. Megan kemudian mengambil anak-anak itu dari kursi belakang dan berlari menuju rumah orang tuanya. Megan mengatakan, saat ia berlari menyelamatkan diri bersama dengan kedua anak-anak itu, seseorang berteriak dan menyuruh mereka berhenti, tapi Megan dan anak-anak itu terus saja berlari ke tempat yang lebih aman. Orang-orang jahat itu berusaha menembaki Megan dan anak-anak itu. Syukurlah, tembakan tersebut tidak mencederai mereka. Ia kemudian memberitahu orang tuanya dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian setempat. Polisi pun kemudian segera menuju TKP. Paul dinyatakan meninggal dunia di tempat. Mobil suburban yang mewah milik keluarga Howell telah dicuri oleh penjahat-penjahat tersebut. Kala itu, Megan menggambarkan pelaku sebagai seorang pemuda kulit hitam dengan mengenakan syal merah, kemeja putih, dan topi. Ia tidak bisa mengidentifikasi wajah pelaku karena tertutup. 2 hari setelah Paul terbunuh, polisi menemukan mobil keluarga Howell berada di tempat parkir di sebuah toko. Polisi kemudian mendapatkan informasi bahwa seorang pria bernama Ledell King telah menerima tawaran untuk menjual mobil tersebut. Ledell King mengungkapkan kepada penyelidik bahwa 2 pria, yakni bernama Chris Jordan dan Julius Jones, telah memintanya untuk membantu mereka menjual mobil curian. Ledell kemudian diwawancarai oleh kepala detektif yang menangani kasus ini. Ledell mengatakan bahwa pada saat malam kejahatan itu terjadi, seorang pria bernama Chris Jordan datang ke apartemennya. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain bernama Julius Jones berusia 19 tahun kala itu juga datang ke sana. Ledell telah mengatakan bahwa Chris Jordan adalah sebagai pengemudi mobil dan mengklaim bahwa Chris dan Julius hanya ingin mencuri mobil dengan jenis itu pada malam naas tersebut. Ledell mengatakan bahwa Julius adalah orang yang menembak Paul Howell. Berbekal keterangan dari Ledell King ini, polisi pun kemudian pergi menuju rumah keluarga Julius Jones. Di sana, penyidik kemudian menemukan senpi yang terbungkus syal merah di rumah tersebut. Pada keesokan harinya, Julius Jones ditangkap dan didakwa telah menghilangkan nyawa Paul Howell. Lalu, siapakah sebenarnya Julius Jones? Ia lahir dengan nama lengkap Julius Darius Jones. Lahir pada tanggal 25 Juli tahun 1980. Pada saat pembunuhan Paul Howell, usianya baru 19 tahun. Ia lahir dari pasangan Madeline Davis Jones dan Antonio Jones. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dan memiliki 1 adik perempuan bernama Antoinette Jones dan 1 kakak laki-laki bernama Antonio Jones. Julius bersekolah di John Marshall High School di Oklahoma City. Di sana, ia menjadi pemain basket bintang. Julius telah memenangkan sebagian beasiswa akademik di Universitas Oklahoma, tetapi ia mengundurkan diri pada semester kedua. Diketahui, keluarga Jones bukanlah orang yang hidup dalam kemiskinan, tetapi Julius melakukan beberapa aksi pencurian. Ia mengatakan melakukan hal tersebut untuk mendapatkan hal-hal yang tak mampu keluarganya berikan kepadanya.
6 hari sebelum pembunuhan Paul Howell terjadi, sebuah mobil Mercedes dibajak di bawah todongan senjata oleh seorang pria yang mengenakan bandana biru menutupi mulut dan hidungnya. Mobil itu ditemukan di tempat parkir kompleks apartemen Julius. Kuncinya ternyata telah ditemukan di glove box mobil yang digunakan bersama oleh Julius Jones dan Chris Jordan. Saat itu, korban mengidentifikasi bahwa Julius Jones sebagai pelaku. Kemudian Julius pun mengakui telah bersalah atas pembajakan mobil tersebut. Sedangkan mengenai latar belakang Christopher Jordan, tidak banyak diketahui. Diperkirakan umurnya sama dengan Julius, yakni 19 tahun pada tahun 1999. Beberapa orang mengklaim dia berasal dari keluarga kulit hitam yang cukup terkemuka. Untuk foto-fotonya juga sangat terbatas beredar di media. Tidak banyak yang tahu mengenai kehidupan pribadinya yang lebih dalam. Tapi yang pasti, Christopher Jordan dan Julius Jones sering berlatih olahraga basket bersama. Tidak diketahui berapa lama mereka sudah saling mengenal. Julius Jones dan temannya Chris Jordan akhirnya ditangkap dan didakwa atas pembunuhan tingkat pertama dan konspirasi untuk melakukan tindak kejahatan karena telah melakukan pencurian mobil milik keluarga Howell. Kasus ini pun kemudian bergulir di pengadilan. Pengacara Julius mengklaim bahwa bukti yang ditemukan oleh polisi bisa saja ditaruh sendiri oleh Chris Jordan karena Chris dikatakan telah tinggal di rumah Julius pada malam setelah pembunuhan itu terjadi. Tetapi Chris membantah tuduhan itu selama proses persidangan berlangsung. Julius juga mengatakan bahwa dia tidak bersalah dan semua itu telah diatur oleh pelaku yang sebenarnya, yakni Chris Jordan. Saksi mata pada saat itu melaporkan ia melihat seorang pria kulit hitam dengan bandana merah dan rambut setinggi 1-2 inci atau sekitar 25 hingga 50 mm terlihat di antara telinganya. Kala itu, Julius memiliki kepala yang botak atau telah dicukur. Rambutnya sama sekali tidak terlihat, berbeda dengan apa yang dilihat oleh saksi mata. Julius membantah memiliki peran dalam pembajakan mobil keluarga Howell yang menyebabkan pembunuhan terjadi kepada Paul Howell kala itu. Julius dan keluarganya menyatakan bahwa dia sedang makan malam dan bermain game di rumah bersama dengan keluarganya pada malam pembunuhan itu. Julius juga mengatakan bahwa petugas yang menangkapnya memanggilnya dengan sebutan negro. Seperti yang kita ketahui, bahwa orang kulit hitam Amerika sangat tidak senang bila ada yang menyebut mereka dengan panggilan negro. Mungkin saja hal ini mengingatkan mereka kembali ke zaman perbudakan, di mana orang-orang kulit hitam dijadikan budak belian dan diperbudak bangsa kulit putih pada masa itu. Julius juga mengatakan bahwa petugas yang menangkapnya pada saat itu menantangnya untuk lari. Itu menyiratkan bahwa petugas akan menembaknya jika dia benar-benar lari. Di sisi yang lain, Christopher Jordan menandatangani perjanjian pembelaan dengan negara bagian, di mana dia mengaku sebagai pengemudi mobil yang melarikan diri pada saat itu. Chris kemudian menerima hukuman penjara selama 30 tahun karena dianggap telah melakukan pembunuhan dan konspirasi, tapi dengan syarat dia harus bersaksi melawan Julius Jones di persidangan. Selama proses persidangan ini, baik Julius maupun keluarganya tidak memberikan kesaksiannya, dan tim pembela Julius tidak menyebutkan alasannya. 11 dari 12 juri di persidangan adalah orang-orang berkulit putih. Salah satu juri diduga menyebut Julius sebagai negro. Seorang juri mengatakan bahwa ada juri lainnya yang meminta agar Julius digantung saja di luar gedung pengadilan. Pada tahun 2002, Julius pun dinyatakan bersalah dan ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 2002. Pada tahun 2014, Christopher Jordan
dibebaskan setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara karena mengemudikan mobil curian dalam pembunuhan Paul Howell. Beberapa orang meyakini bahwa Chris berasal dari keluarga kulit hitam yang cukup terkemuka. Oleh sebab itu, ia hanya mendapatkan hukuman 15 tahun penjara saja. Privasi Chris juga sangat terjaga dan tidak banyak tersebar di media. Tidak diketahui di manakah keberadaannya sekarang ini. Pembela Julius pada saat itu, yakni David Mackenzie, kemudian mengakui bahwa dia telah memberikan nasihat yang tidak efektif dalam pernyataan tertulis di tahun 2008 dan merinci bahwa ada 5 kegagalan besar yang dia buat dalam persidangan Julius, sehingga Julius mendapatkan dampak buruk dari hal tersebut dan terancam hukuman mati. Padahal seharusnya Julius mendapatkan pembelaan yang maksimal. Beberapa orang menilai bahwa pembela Julius kala itu kurang berpengalaman dalam pekerjaannya itu. Pada tahun 2017, tes DNA telah menghubungkan Julius dengan bandana merah yang membungkus senpi pembunuhan yang ditemukan di rumah keluarganya. Pada tahun 2018 yang lalu, kisah Julius Jones ini telah ditampilkan di musim pertama The Last Defense, sebuah serial dokumenter Amerika yang mengeksplorasi dan mengungkap kekurangan dalam sistem peradilan Amerika. Episode tentang Julius ini berfokus pada bukti pengacaranya yang telah gagal dalam beberapa hal, terutama mengenai rekan-rekan Christopher Jordan. Sejak film dokumenter ini ditayangkan, Kim Kardashian dan Stephen Curry telah menyatakan dukungan untuk Julius Jones, dan Kim Kardashian telah mengunjungi Julius di penjara. Kim Kardashian dan selebriti lainnya telah membantu menarik perhatian nasional untuk kasus Julius Jones ini. Pada tahun 2019, Kim Kardashian memposting tweet yang memohon kepada Gubernur Oklahoma, Kevin Stitt, dan Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat untuk mempertimbangkan pemberian gerasi kepada Julius Jones. Sejumlah masyarakat di Amerika telah menganggap bahwa kasus ini mengandung unsur rasisme di dalamnya, mengingat Julius adalah orang kulit hitam yang diduga membunuh warga Amerika kulit putih. Pada bulan Maret tahun 2021, Jaksa Wilayah Oklahoma County, yakni David Prater, menulis surat kepada Dewan Pembebasan Bersyarat di mana ia keberatan dengan pengurangan masa tahanan Julius karena melihat dari track record aksi kejahatan yang luas yang telah Julius lakukan sebelumnya. Tim kuasa hukum Julius menjawab, ia mengatakan bahwa banyak dari apa yang ada dalam surat tersebut hanyalah tuduhan semata. Tim yang membela Julius saat ini berpendapat bahwa bias rasial dan langkah yang salah dari tim kuasa hukumnya dulu memainkan peran kunci. Julius juga mengatakan bahwa dia memang terlibat dalam beberapa kasus pencurian mobil, tapi dia mengatakan bahwa tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan dalam berbagai aksinya tersebut. Julius sangat menyesali perbuatannya kala itu dan mengatakan tak seharusnya melakukan tindakan kriminal tersebut. Pada bulan April tahun 2021, Julius menulis surat kepada Dewan Pembebasan Bersyarat. Ia mengatakan, "Saya tidak berpartisipasi dengan cara apapun dalam pembunuhannya. Pertama kali saya melihatnya di televisi ketika kematiannya dilaporkan." Pada tanggal 13 September tahun 2021, Dewan Pengampunan dan Pembebasan Bersyarat Oklahoma telah melakukan sidang pergantian dan menyatakan keraguan mereka tentang kesalahan Julius Jones. 4 orang telah bersaksi bahwa terdakwa Christopher Jordan mengakui pembunuhan pada saat berada di penjara. Setelah beberapa jam pembuktian, Dewan memberikan suara 3-1 untuk mengubah hukuman Julius menjadi penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Anggota Dewan yang bernama Adam Luck, Kelly Doyle, Larry Morris, dan Richard Smoothmon memberikan dukungan gerasi. Pada bulan Oktober tahun 2021, Dewan memberikan suara lagi dan menerima hasil yang sama. Keputusan Dewan tersebut merupakan rekomendasi untuk Gubernur Oklahoma, yakni Kevin Stitt. Pada tanggal 1 November tahun 2021, Julius berbicara di hadapan Dewan pada sidang gerasi dan menyatakan diri tidak bersalah.
Pengadilan Banding Kriminal Oklahoma telah menetapkan tanggal eksekusi mati untuk Julius Jones dan 6 terpidana mati lainnya yang ada di negara bagian Oklahoma itu. Pengacara Julius bersama dengan pengacara terpidana mati lainnya mengajukan permohonan penundaan eksekusi. Para pengacara mengatakan bahwa mereka memiliki kesepakatan dengan mantan Jaksa Agung Oklahoma, yakni Michael J. Hunter, bahwa tidak ada eksekusi yang akan dilakukan saat mereka tengah menunggu persidangan yang akan datang pada bulan Februari. Sidang tersebut bertujuan untuk menantang apakah protokol eksekusi mati di Oklahoma dengan menggunakan 3 jenis obat atau yang disebut dengan koktail 3 obat legal untuk dilakukan ataukah tidak. Pada tanggal 27 Oktober tahun 2021, Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 memberi keputusan untuk menunda eksekusi Julius dan seorang terpidana mati lainnya, yakni John Grant. Jaksa Agung saat ini, yakni John M. O'Connor, mengajukan banding dan meminta pengadilan untuk mengosongkan masa inap. Mahkamah Agung Amerika Serikat kemudian menetapkan tanggal eksekusi untuk Julius dan John Grant pada tanggal 28 Oktober tahun 2021. Tanggal 28 Oktober tahun 2021 pun tiba. Terpidana mati yang bernama John Grant pun dieksekusi mati lebih dulu dengan menggunakan 3 koktail obat, tanpa menunggu sidang yang direncanakan terjadi pada bulan Februari. Permohonan mereka untuk dilakukan sidang lebih dulu pada bulan Februari tahun 2022 untuk bisa menentukan apakah koktail 3 obat layak digunakan untuk suntik mati ternyata sudah ditolak. Perlu sama-sama kita ketahui, koktail 3 obat tersebut dimaksudkan untuk pertama-tama membuat penerima obat tersebut tidak sadar dan tidak dapat merasakan sakit pada saat disuntik mati. Namun, hal yang di luar dugaan pun terjadi dan mengejutkan publik Amerika. Pasalnya, seorang saksi media mengatakan bahwa Grant kejang-kejang hampir 24 kali dan muntah-muntah sebelum meninggal dunia. Hal ini tentu saja menjadi masalah karena sangat menyakitkan bagi terpidana mati saat meregang nyawa. Hal ini pun kemudian menjadi perdebatan di negara bagian Oklahoma. Pengacara Julius dan 5 pengacara terpidana mati lainnya berpendapat bahwa negara tersebut telah melanggar hak mereka atas kebebasan beragama dengan meminta mereka menyebutkan metode eksekusi yang dapat diterima yang menurut para tahanan ini telah memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam kematian mereka sendiri. Para pengacara terpidana mati ini juga berpendapat bahwa protokol injeksi mematikan terbaru di Oklahoma terlalu mirip dengan metode sebelumnya yang menyebabkan eksekusi gagal dilakukan. Eksekusi yang direncanakan telah bertentangan dengan tren di sebagian besar negara bagian Amerika Serikat, di mana penggunaan hukuman mati menurun. 36 negara bagian Amerika Serikat dan Distrik Columbia telah menghapus hukuman mati atau tidak melakukan eksekusi dalam 10 tahun terakhir. Negara-negara bagian konservatif, termasuk Texas dan Missouri, juga telah melakukan perlawanan terhadap tren itu. Karena melihat eksekusi mati terhadap terpidana mati Grant bermasalah, Julius pun tidak jadi dihukum mati pada tanggal 24 Oktober tahun 2021 tersebut. Pada tanggal 3 November tahun 2021, Kaukus Hitam Legislatif Oklahoma mengadakan konferensi pers yang meminta Gubernur Kevin Stitt untuk memberikan gerasi kepada Julius. Anggota Kaukus termasuk Jason Lowe dan Monroe Nicholas telah bertemu dengan Julius Jones beberapa bulan sebelum konferensi pers ini berlangsung. Pada tanggal 11 November tahun 2021, 5 anggota parlemen dari Partai Republik, John Talley, Logan Phillips, Kevin McDougal, Gary Mize, dan Preston Stinson merilis pernyataan bersama yang meminta Gubernur Kevin Stitt untuk menerima rekomendasi gerasi Oklahoma Pardon dan Dewan Pembebasan Bersyarat. Bukan hanya itu saja, Mercedes Clapp,
Matt Clapp, dan American Conservative Union juga meminta Gubernur Oklahoma untuk memberikan gerasi kepada Julius. Nyatanya, ada lebih dari 6,3 juta lebih orang yang menandatangani petisi di change.org yang meminta agar Julius Jones tidak dieksekusi mati. Seperti kita ketahui, Julius Jones sudah menjalani hukuman selama 20 tahun lamanya di dalam penjara dan ia terus mengatakan bahwa tidak bersalah telah membunuh Paul Howell kala itu. Keluarga dan pendukung Julius bersikeras bahwa pembelaan awalnya tidak kompeten. Amanda Bess, seorang pembela umum federal untuk Julius, mengatakan bahwa pada pengadilan awal, juri tidak pernah mendengar kesaksian dari ibu, ayah, saudara perempuan, dan saudara laki-laki Julius. Menjelang eksekusi mati terhadap Julius yang akan berlangsung pada tanggal 18 November pada tahun 2021 itu, pembela awal Julius pada waktu 20 tahun yang lalu telah melakukan wawancara baru-baru ini dengan News 9 Channel. Ia mengatakan bahwa Julius telah membuat keputusan untuk tidak mengambil sikap sendiri. Dalam wawancara tersebut, David mengatakan, alibi-alibi keluarga seperti yang saya sebut benar-benar palsu, salah, tidak dapat dijalankan karena banyak alasan. Tapi yang utama yang saya khawatirkan adalah saya mengharapkan orang tua Julius untuk tidak berdiri dan berbohong selama sidang tahap pertama itu, sehingga mereka bisa memohon untuk menyelamatkan nyawa putra mereka di tahap kedua nanti. David McKenzie melanjutkan, saya rasa persidangannya tidak adil. Saya selalu mengatakan ini, bahwa rasisme berperan di dalamnya. Apakah itu berperan dalam mengesampingkan pengadilan yang adil? Nah, pengadilan yang telah melihat hal ini tidak setuju dengan itu, ucapnya. McKenzie mengatakan dia belum berbicara dengan Julius selama lebih dari 10 tahun lamanya. Ia juga menambahkan bahwa seorang pria yang tidak bersalah tentunya akan menggantungkan topinya pada kebenaran, bukan pada kebohongan dan setengah kebenaran. Tim kuasa hukum Julius saat ini telah berpendapat bahwa klien mereka memiliki penasihat hukum yang tidak efektif kala itu, kemudian juga pengadilan yang tidak adil, dan mereka melihat bahwa Julius Jones adalah orang yang tidak bersalah dalam hal ini. Di sisi yang lain, keluarga korban meminta agar eksekusi mati tersebut tetap dilanjutkan. Megan Howell, selaku kakak kandung yang juga merupakan saksi mata pada saat kejadian, sangat yakin Julius adalah orang yang menghilangkan nyawa Paul Howell kala itu. Ia pernah mengatakan bahwa Julius tidak memberikan kesempatan hidup untuk Paul kala itu. Padahal menurut Megan, Paul adalah orang yang sangat baik yang tentunya akan menyerahkan kunci mobil itu jika Julius memintanya saat itu. Tapi Julius dengan teganya menghabisi Paul yang tidak bersalah. Gubernur Oklahoma akhirnya bertemu secara terpisah dengan keluarga Howell dan tim pembela Julius Jones, tetapi tidak bertemu dengan keluarga Julius. Pada tanggal 18 November tahun 2021, Gubernur Oklahoma pun mengubah hukuman Julius menjadi seumur hidup. Keputusan ini diambil kurang dari 4 jam sebelum eksekusi mati dilakukan kepada Julius Jones yang direncanakan dilakukan pada hari itu juga. Sebagai syarat gerasi, gubernur telah memerintahkan bahwa Julius tidak akan pernah memenuhi syarat untuk pengurangan masa tahanan lebih lanjut atau pengampunan selama masa hidupnya. Diketahui, sangat jarang bagi terpidana mati diberikan gerasi oleh gubernur Oklahoma. Diketahui, bukan hanya Julius saja yang telah didukung dengan website Justice for Julius, tetapi pihak keluarga Paul Howell juga telah membuat website Justice for Paul Howell untuk membeberkan berbagai fakta yang telah mereka kumpulkan untuk dapat menjerat Julius Jones. Lalu, bagaimanakah reaksi keluarga Paul Howell setelah Julius Jones tidak lagi dihukum mati? Keluarga Howell kemudian merilis pernyataan berikut ini. Kami tahu, Gubernur Oklahoma memiliki keputusan yang sulit untuk dibuat.
Kami merasa nyaman bahwa keputusannya telah menegaskan kesalahan Julius Jones dan bahwa dia tidak akan memenuhi syarat untuk mengajukan atau dipertimbangkan untuk pengurangan, pengampunan, atau pembebasan bersyarat untuk sisa-sisa hidupnya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang berada di kantor Kejaksaan Agung Oklahoma, kantor Kejaksaan Distrik Oklahoma, dan lembaga penegak hukum di seluruh negara bagian yang selama 22 tahun ini atas upaya yang tak kenal lelah dan dukungan mereka yang tak tergoyahkan. Julius Jones selamanya telah merubah hidup kita dan kehidupan keluarga dan teman-temannya. Di sisi yang lain, keluarga Julius Jones berterima kasih kepada Gubernur Oklahoma karena telah menyelamatkan Julius dari eksekusi mati. Ibu Julius yang bernama Madeline Davis Jones sangat bersyukur akan hasil akhir ini dan ia mengatakan, "Saya percaya bahwa setiap hari yang diucapkan Julius di balik jeruji besi adalah ketidakadilan dan saya tidak akan pernah berhenti berbicara untuknya atau berjuang untuknya. Hari ini adalah hari yang baik dan saya berterima kasih kepada Gubernur Kevin Stitt untuk hal ini." Selebriti Kim Kardashian juga menghargai keputusan dari Gubernur Oklahoma ini dan ia menuliskan ucapan terima kasih melalui sosial media Twitter kepada Gubernur Kevin Stitt karena keringanan hukuman yang telah diberikan untuk Julius Jones. Pengacara Julius Jones juga berterima kasih kepada Gubernur Oklahoma karena keringanan hukuman ini. Walaupun sebenarnya mereka sangat ingin agar Julius mendapatkan kemungkinan pembebasan bersyarat suatu hari nanti. Jaksa Agung Oklahoma, yakni John M. O'Connor, sangat kecewa dengan keputusan tersebut. Ia mengatakan bahwa Julius pantas mendapatkan hukuman mati. This crowd holding vigil outside the state penitentiary erupted in cheers while another at the state capitol began to celebrate. Demikianlah kisah nyata yang dapat kami sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.